Mari kita memperhatikan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Khotbah saya terakhir di sini tentang Rut, tentang kesetiaan, kaitannya masih keluarga. Saya berharap bahwa Bapak Ibu memperhatikan yang kaitan khusus dengan kaitan keluarga, karena saya prihatin sekali karena akhir-akhir ini pernikahan Kristen jadi lebih mudah, seperti kehilangan sakralitasnya lagi. Ya, padahal pernikahan itu di Alkitab itu luar biasa. Perintah Tuhan untuk memerintah, menguasai bumi itu hanya diperintahkan kepada keluarga. Tapi kita memperhatikan sekarang banyak keluarga-keluarga yang tidak memiliki otoritas, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki kuasa dari Tuhan. Itu menyedihkan. Saudara akan melihat, dengar, makin hari makin banyak anak-anak Tuhan yang cerai. Kemarin dalam perjalanan ke Pati, dari Pati ke sini, saya di BBM, salah seorang rekan di Jakarta yang memberitahu seorang hamba Tuhan cerai. Menyedihkan sekali. Itu sebabnya kita mesti sungguh-sungguh memperhatikan hidup nikah kita, karena ini tidak sembarangan. Saya mempelajari firman Tuhan, saya khawatir saudara masih hidup bersama, tapi hakikatnya di hadapan Tuhan saudara sudah cerai. Itu yang paling bahaya, ya. Nanti minggu depan akan saya sampaikan itu. Mungkin saudara masih hidup serumah, tidur satu ranjang, tapi di hadapan Tuhan mungkin itu sudah cerai. Itu berbahaya. Tapi lihat dulu hari ini Lukas 15, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kita sudah sangat hafal dengan kisah ini. Kisah ini luar biasa bagusnya sekali. Tapi saya ingin memperlihatkan kepada saudara bagaimana sebuah keluarga yang menjadi home. Tidak cuma sekedar house, karena home itu tidak bisa dibangun dengan keuangan. Saudara boleh banting tulang cari uang banyak, tapi home itu tidak bisa dibangun dengan uang. Uang itu hanya bisa membangun house. Saudara bisa membangun kemewahan luar, tapi yang disebut sweet home itu tidak bisa dibangun dengan uang. Nah, mari perhatikan nanti di Alkitab ini, apakah keluarga kita sudah sampai kepada home atau tidak? Ya, kita perhatikan Lukas 15, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Perumpamaan tentang anak hilang. Ayat ganjil, ayat 11 saya baca, saudara baca ayat yang ke-12, 14 dan seterusnya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. 12. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membaca bagian antara saya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dikasihkannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya
itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Tekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Dan bergembira karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Saya berdoa supaya saudara bisa paham sungguh-sungguh firman ini. Kita mau jadi pelaku firman, Bapak Ibu? Amin. Amin. Mau ikut hati Tuhan? Amin. Nggak mudah. Nah, saya berharap saudara mengimajinasikan apa yang terjadi di kisah ini. Ya. Nah, tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian bahwa ada beda yang namanya home sama host. Ya. Home itu tidak bicara yang fisik. Home itu tidak bicara sesuatu yang bendawi. Home itu tidak bicara sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Tapi home itu bicara, saya sebut ini, bicara di dalam hati. Dan yang di dalam hati ini susah dan tidak bisa dibeli dengan uang. Ada yang bilang begini, uang bisa beli tempat tidur, tapi uang nggak bisa beli tidur. Betul? Ya. Uang, saudara, bisa beli segala-galanya, tapi kebahagiaan nggak bisa dibeli dengan uang. Itu tadi, saudara bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi saudara nggak bisa beli tidur. Itu makanya bisa tidur itu mahal, nikmat. Betul kan? Saya di Taiwan rata-rata tidur jam 3 pagi, saudara. Ya, selain di sana rata-rata saya ngajar sampai jam 12 malam, makanya masih teler juga. Ya, saya sebetulnya ke sana itu bukan saya yang diundang, saya cuma ikut. Tapi sampai di sana saya paling banyak khotbah, gitu ya. Malah kemarin mereka minta bulan depan mau suruh balik lagi sebenarnya. Jadi saudara yang mau pengen jalan-jalan ikutlah bareng sama saya. Lumayan kan, tidurnya nggak bayar, gitu ya. Nah, mari kita pelajari saudara. Ada satu kata yang akan bareng sama kata home itu, dan ini kata ini luar biasa. Jadi kalau rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang home, maka di rumah tangga itu akan selalu ada kata ini. Dan kata ini saudara, kalau saudara punya anak kecil, kalau sampai anakmu ngomong kata ini, itu engkau akan takluk meskipun engkau sebagai orang tua. Kata ini adalah kata yang disebut pulang. Coba, kau bisa aja anakmu kemana saja, kalau udah bosan dia bilang pulang. Dah, tidak ada orang tua yang bisa bantah. Jadi kira-kira gini saudara,
rumahmu itu jadi rumah Honda. Kira-kira orang di rumah itu selalu punya kata pulang. Tapi kalau di rumah itu mulai tidak ada kata pulang, tapi kabur terus, itu indikasi tidak ada home di rumah. Saya ulangi, ya. Saya waktu menulis khotbah ini di Taiwan, saya sedang hancur di saya, saudara. Kenapa? Karena di waktu yang bersamaan istri saya itu kirim BBM sama saya. Saya sedih. Saya setiap kali lihat Ando dia mau menangis. Karena Ando itu hari ini begini, tidak mau pergi kemana-mana. Dia cuma pengen di rumah. Nah aneh, dulu tuh dia suka dibawa kemana-mana, tapi sekarang gak mau, maunya di rumah terus. Jadi kalau saya pergi, mamanya pergi, dia mulai sudah berontak, nangis. Kenapa pergi dulu? Kenapa gak di rumah? Ya istri saya bilang itu yang bikin sedih. Kenapa gak bisa kemana-mana? Pengennya di rumah terus. Tapi satu sisi, waktu saya lihat ini, saya bahagia. Kenapa? Anak lebih senang di rumah dibanding di luar. Nah sangat bahaya kalau anak kita sudah lebih memilih di luar daripada di rumah. Kenapa tidak suka di rumah? Artinya suasana rumah itu tidak menjadi suasana yang home. Yes. Itu yang ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba saudara saya mau kasih tahu. Mungkin rumah kita ini rumah yang biasa-biasa, gak bagus. Saudara bisa aja anak saudara tidur di hotel dan lain sebagainya. Ya mungkin waktu dia tidur saya sudah ajak di hotel, main-main dan lain sebagainya. Oh dia enjoy. Tapi begitu dia capek, selalu kata itu pulang. Nah, saya perhatikan, saya akan bicara dua hal. Rumahmu itu harus jadi home, tapi dalam berkomunitas, saya rindu saudara. Komunitas kita, gereja kita jadi home. Nah kalau rumah tangga kita tidak jadi home, tidak mungkin komunitas jadi home. Kenapa saudara? Loh, karena gereja itu dibangun dari unit-unit keluarga. Kalau rumahmu sudah nggak jadi home, itu pertama yang nggak betah itu anak. Kenapa anak nggak betah? Biasanya begini, anak melihat terus pertengkaran mama papanya, lihat terus pertengkaran mama papanya. Karena dia capek, dia pergi, dia cari komunitas yang lain, hancur masa depan anak-anak. Nah biasanya kalau anak sudah nggak betah, biasanya sebentar lagi tergantung siapa yang duluan. Kalau nggak suami, istrinya juga yang nggak betah di rumah. Tapi biasanya itu dia suami mulai nggak betah, mulai lebih banyak di luar. Karena nggak betah di rumah, cari aktivitas di luar. Hati-hati, aktivitas di luar itu kadang-kadang bukan karena saudara hebat, cuma karena cari pelarian. Karena di rumah tidak ada suasana home. Dia lari keluar, dia mau menemukan home di luar. Hati-hati loh. Kalau ada suami keluar, hati-hati. Kalau ketemu home yang salah. Makanya kan, coba lihat. Kalau sudah lihat cerita-cerita suami-suami yang endingnya akhirnya selingkuh, lari sama wanita lain. Karena ini kan, karena dia merasa di rumah si wanita ini dia menemukan padahal itu palsu kan sebetulnya. Betul kan? Tapi ini yang jadi masalah. Ketika di rumah tidak ada suasana home, mulai lari. Dan kalau suaminya lari, dan lagi istrinya juga lari. Itu kayak Tom and Jerry itu. Ya? Kalau suaminya di rumah, istrinya yang lari. Ya? Kalau dua-duanya di rumah, anaknya yang lari. Wah, itu rumah tangga Tom Jerry gawat sebenarnya.
Nah, saya tuh ya, kan 2 minggu di Thailand. Aduh, seminggu di sana tuh saya nggak betah, pengen pulang. Aduh, saya sampai ngomong sama pendeta sana, gue udah pengen cepat pulang, kangen rumah. Tapi saya ngomong sama pendeta saya, kenapa sih kamu pengen pulang? Saya cuma bilang gitu, aku kangen jalan sih, gerinjal-gerinjalan. Di sini jalannya mulus, nggak enak kan? Wah, kalau saya di Indonesia enak tiap hari, jalannya cuduk, jadi enak, bergerak-gerak terus. Betul ya? Di Indonesia lebih enak loh. Makanya saya bilang Indonesia lebih enak. Saya beritahu di mana-mana Indonesia enak. Kenapa? Nggak cuma jalannya yang gerinjalan, imanmu juga kan suka begini. Kayak jet coaster coba. Kalau kau naik jet coaster sini ada hidup. Kalau kau masih bisa ada hidup, artinya hidup itu. Kalau sudah di sini mati kan repot, ya. Nah, iman kita itu kalau negara maju stabil aja gitu ya. Orang mau cari Tuhan, udah cari Tuhan, bisa makan, makanan nyaman. Ya, saya cuma bilang sama orang sana, tunggu. Kamu bilang nyaman ini, tunggu. Ya, dulu waktu saya di Kanada, orang bilang nyaman Pak di sini, tunggu. Tunggu, kalau belum ya belum, karena Tuhan belum goyang. Ntar kalau Tuhan goyang baru tahu. Tujuannya supaya saya dan saudara tetap harap sama Tuhan. Nah, hope itu saudara, ingat itu cirinya. Hope apa enggak rumahmu? Ngangenin enggak untuk pulang? Gitu ya. Nah, hari kita mau belajar lewat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Bagaimana supaya rumah kita bisa menjadi hope? Bagaimana supaya gereja kita bisa menjadi hope? Nah, coba saudara tadi melihat, kalau saudara bisa merenungkan ayat-ayat yang kita baca tadi, saya coba tanya kepada saudara, kalau saudara mengalami peristiwa seperti yang ada di yang kita baca. Saudara punya anak, ya Bapak Ibu punya 2 anak. Tiba-tiba salah satu anak, ya, kamu masih hidup, minta pembagian warisan. Terus anak kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu bagi warisannya. Terus ini salah satu anak begitu dapat warisan, dikatakan dia berfoya-foya, ya, sampai kakaknya bilang tadi, kekayaan bapak dihabiskan, harta kekayaan bapak dihabiskan, berfoya-foya dengan pelacur-pelacur. Dan satu saat anak ini pulang. Tolong dijawab dengan jujur. Bagaimana kalau sudah ngalami seperti itu? Tolong jawabannya jujur, jangan berandai-andai. Tidak usah ingat Tuhan dulu, ya, lupakan dulu Tuhan. Karena kalau sudah ingat Tuhan kan jawabannya nanti manis-manis. Ayo jawab dengan jujur. Kalau sudah ngalami sebagai orang tua seperti itu, bagaimana? Saya nanya dulu sama bapak yang muda dulu. Gimana nih? Hah? Sedih aja. Gimana namanya anak ya? Enggak, yang saya tanya gini, waktu anakku pulang, kira-kira kamu gimana? Waktu pulang itu, waktu pulang. Hah? Ayo. Pertama kali marah. Pertama kali? Nah, ini jawab jujur. Marah. Nah, saya ulangi sebelum saya lanjutkan khotbah. Mau dilanjutkan nggak khotbah? Saya cuma begini, sudah. Lebih baik saudara tidak mendengar firman daripada tidak menjadi pelaku firman. Ayo, pilihannya mana? Saya terusin atau tidak usah? Karena hukumannya lebih berat. Saudara tahu tapi tidak melakukannya. Lebih baik nggak tahu. Ayo pilih mana? Tidak apa-apa kalau saudara bilang bisa tutup online, kita nyanyi lagi aja, kita selesaikan aja. Daripada saudara mendengar firman tapi tidak jadi pelaku firman. Ini akhir zaman, capek saudara. Ayo. Halo, pilihannya terus? Nah, jawabannya yang jujur. Dia bilang dimarahi dan lain sebagainya. Tapi itu gimana Pak? Hah? Enggak, kalau punya anak begitu udah urusan macam-macam. Ya, tiba-tiba pulang anaknya. Ayo, nah, ibu-ibu mana ibu-ibu? Tolong suara wanita. Kira-kira bagaimana? Hah? Wih, ini hartamu dihabiskan loh, foya-foya. Kakaknya bilang foya-foya dengan racun, dengan semua. Kamu banting tulang cari duit selama hidupmu, tiba-tiba begitu separuh dikasih, dihabiskan hanya dalam beberapa waktu saja. Halo?
Gimana Pak Yongki? Hah? Hah? Marah ya? Pasti ditunjuk-tunjuk ya? Nah, semua tahu nggak? Tahu nggak ya? Di sini ada mantan nabi. Coba tanya, kenapa orang yang pernah masuk penjara itu biasanya lebih hebat kejahatannya begitu keluar dari penjara? Menurut saudara kenapa? Hah? Ilmunya tambah. Hah? Ilmunya tambah. Pertama ada yang bilang waktu di penjara kulaan ilmu, betul ya? Tapi bagi saya yang kedua sudah mesti pikirkan, karena dia nggak punya untuk terima dia. Bayangkan dia nggak punya orang yang terima dia, di keluarganya aja nolak, yang sedih gereja nolak. Masih mau terus nggak? Ini tambah galak kalau ini saya ngomong. Loh, ini ada pilihan, ini akhir zaman kita mau bicara apa? Udah banyak kok di luar, saya sudah lihat. Makanya waktu saya membaca dan merenungkan ini, saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Bapak tolong saya, supaya saya tidak sekedar berkhotbah. Minimal saya mulai dari diri saya. Apakah diri saya ini bisa menjadi buat banyak orang? Karena sudah susah memang mau memahami yang namanya ini. Nah, mari kita bayangkan, ini anak, Bapak Ibu saudara sekalian, sudah memboroskan, menganggap orang tuanya mati, minta bagian warisan, dia foya-foya dengan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tidak hanya jahat di mata Tuhan, jahat di mata manusia. Ketika semua sudah habis, dia pulang. Nah, ini yang saya mau bilang, kenapa anak ini tidak memilih komunitas lain, dia memilih pulang ke rumah, karena dia tahu rumahnya itu home banget. Kalau anak ini nggak tahu bahwa di rumah itu sangat home, dia nggak pulang. Karena anak ini, saudara tidak perlu kasih tahu, kamu nakal ya, kamu kurang ajar ya, kamu jahat. Orang itu sudah nuraninya itu bicara. Kalau dia nakal, dia jahat, sudah tahu dia jahat. Tidak perlu ditunjukkan lagi, dia sudah tahu kalau dia jahat. Nah, saya ingin membawa kepada saudara bagaimana menjadi sebuah home, sehingga orang yang sangat jahat pun dengan tenang berani pulang ke rumah. Banyak anak-anak rusak karena rumah tangga kita, Bapak Ibu khususnya, tidak menjadi home buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak mau pulang. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia pulang, dia akan dimaki-maki. Kalau dia pulang, dia akan dimarahin dan lain sebagainya. Jangankan pulang, anak ini akan mikir, belum pulang aja, bapak gue udah ngomong-ngomong di mana-mana. Apalagi kalau gue pulang. Belum pulang aja, mama gue udah ember di mana-mana tentang kenakalan gue. Apalagi pulang. Saya berdoa supaya Tuhan wahyukan sesuatu buat kita, supaya keluarga kita jadi keluarga yang home. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa bagaimana supaya kita bisa menjadi sebuah keluarga yang home. Nomor satu yang harus ada dengan kuat, saya bilang, harus punya yang namanya pengampunan. Tanpa ada pengampunan nggak bisa. Aduh, saudara coba lihat tuh ayat 20. Ayat 20 Lukas 15 tadi. Ayat 20. Ini bagi saya nggak masuk akal, saudara. Tapi karena pengampunan itu lahir dengan kuat, maka bisa terjadi ini. Ayat 20 berkata begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Coba saudara imajinasikan, tolong imajinasi dimainkan supaya saudara rela. Jadi di satu tempat lain, kandang babi,
Anak ini langsung punya pikiran, aduh kenapa saya menderita di sini? Mau makan ampas babi aja nggak dapat besok. Ya, tiba-tiba dalam kehancuran kehidupan itu sampai dia mau makan makanan babi. Artinya dia begini, dia serupa babi, betul nggak? Itu kalau manusia sudah serupa babi, semua kemuliaan itu sudah hilang. Nah kadang-kadang kalau kehidupan itu menghajar kita, itu berat Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kehidupan kita itu dihajar sampai sudah sadar sesadar-sadarnya. Karena orang kalau belum sadar nggak bisa berubah. Kesadaran itu mesti lahir dari dalam diri kita. Oh, aku ini sudah babi ya. Kira-kira gitu anak itu. Dia mulai sadar. Aduh, di rumah ayahku babi aja makan enak. Terjadikan di rumah bapakku pembantu makan enak. Kenapa aku di sini mau makan makanan babi? Gak bisa. Dari kesadaran dia pulang. Tapi ayat 20 ada perkataan begini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kok bisa ayah ini melihat dari jauh? Saya diberkati sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya punya satu buku, judulnya, ini saya tidak promosi buku itu, tapi saya kalau baca buku itu selalu nangis saya. Judul bukunya Keajaiban Kasih Karunia. Dan di buku itu dijelaskan soal ayat ini dengan bagus. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, dijelaskan di buku itu begini. Waktu anaknya pergi, tiap hari ayahnya itu sebentar-sebentar keluar ke depan rumah dan nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok kanan, nengok kiri, berharap anaknya pulang. Tiap hari ayahnya ini penuh kerinduan. Saya mau tanya, kalau tidak ada pengampunan di sini, tidak mungkin ayahnya tiap hari harap anak pulang. Ini tiap hari dia keluar, ayahnya keluar. Sampai pada satu titik, begitu ayahnya keluar, dia nengok ke kanan. Dari jauh dia sudah lihat, ini anakku. Ini anakku. Nah pertanyaan saya, kalau kau lihat anakmu yang jahat itu pulang, reaksimu apa? Itu akan menentukan hidupmu, rumahmu, home atau tidak. Saya ulangi, begitu kita melihat seseorang, entah anak kita, entah suami kita, entah istri kita, entah siapa saja, karena saya bilang tadi, saya rindu komunitas ini menjadi home buat banyak orang. Waktu kita lihat orang jahat pulang, apa reaksi kita? Ternyata reaksi Bapak ini beda. Alkitab berkata begini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang keren itu perkataan berikutnya, dikatakan begini, ayahnya itu lari, bukan lari di dalam, lari nyamperin anaknya. Loh, jadi saudara, kalau mau tidak punya pengampunan bersetiap orang, kita nggak mungkin lari mengampun. Harusnya kan kita nih, biasanya kita kan dengan sombongnya gini kan, ngapain pulang? Udah tahu nggak salahnya? Gitu kan? Begitu anak kita mau pulang udah digituin langsung gitu. Ya udah deh, gue balik aja. Tapi Alkitab bilang, ayahnya lihat, lari mendapatkannya, lalu merangkul dan mencium dia. Saya waktu baca ayat ini, saya cuma bilang sama Tuhan, kalau ini susah. Jangan ngomong amin. Susah nggak? Susah. Lari, udah lari, kita mau dirangkul, dicium. Itu karena baunya bau babi, saudara. Dia mau dia jaga babi. Mungkin dia nggak punya pakaian ganti, nempel bau babinya semua. Tapi saudara, pengampunan itu membuat seseorang itu berbeda. Waktu ada pengampunan di sini itu berbeda. Nah, kenapa saudara Tuhan itu marah? Kalau saya baca di Alkitab, kalau Tuhan lihat anak-anak Tuhan tidak bisa hidup di dalam pengampunan,
kemarin waktu baca soal berita si pendeta bercerai, bagi saya sederhana, karena tidak ada pengampunan. Karena suami berkata begini, istriku sangat cerewet, aneh, tidak ada pengampunan. Tapi kalau hati ada pengampunan, bolehlah sejahat-jahatnya orang, tapi seperti yang diperlihatkan oleh ayah ini, dia berlari. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa supaya Bapak menolong kita untuk kita sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Bapak mau di akhir zaman ini. Supaya kita tidak sekedar menjadi orang-orang yang cuma sekedar beragama Kristen saja, tapi kita nggak punya hati Tuhan dalam hati kita. Aduh, pengampunan itu saudara, ini pengampunan itu, saudara tahu nggak? Berapa kali mesti ngampuni? Baca sebentar. Oh, pengampunan itu, aduh, saya bilang ini redam kita kalau bicara pengampunan. Coba saudara lihat Injil Matius 18. Sebentar, simpan Lukas 15, nanti kita kembali lagi. Lukas 15, Matius 18. Ayat 21. Saking jengkelnya Petrus sampai nanya gini sama Tuhan Yesus. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Itu pertanyaan. Dia tanya lagi, sampai 7 kali kah? Lagi udah gak kuat. Tapi Yesus jawab aja dengan enteng. Yesus bilang gini, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan Sampai 70 kali. melainkan 70 kali. melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu kira-kira begini, setiap 2 menit sudah mesti ngampuni, mabok nggak? Halo? Ini ya, kira-kira begini, suruh digambar gitu, ampuni. Tapi 2 menit lagi suruh digambar lagi gitu, ampuni lagi. 2 menit lagi dihajar lagi, ampuni. Udah diampuni 2 menit lagi. Ayo, kalau sudah 10 kali ditonjok, kira-kira gimana? Ayo jujur. Balas aja. Ajar. Gitu kan? Nih daging gini. Ya. Kenapa sih rumah tangga ribut? Karena gak ada pengampunan. Apalagi istrinya yang jadi dominan. Pulang terlambat sedikit udah jadi kayak herder di depan rumah. Belum sampai di rumah. Kalau sudah suami digituin, suami itu merasa kadang-kadang ya gue yang cari duit, ya. Apalagi di sininya suami itu udah ada iman. Karena ya orang kayak lu gue bisa beli 10 bisa gawat kalau sampai suami ngomong gitu. Oh iya, karena banyak duit dia bilang, orang kayak lu gue bisa cari 10. Apalagi dia ngomong gini, gue dulu salah tau enggak kawin sama lu, terpaksa lu udah. Kalau sudah begitu gimana tuh? Gak ada pengampunan. Tapi ada unsur yang kedua, saudara. Berat, tapi nggak mau saya dan saudara pengen jadi home. Amin. 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 Masih amin ya. Udah mabok ya. Hati-hati jangan sampai aku salah masuk gereja gue nih. Nah, saya mau ajarin yang bener aja saudara. Itu aja. Amin. Gak apa-apa kalau sudah gak mau terima saya khotbah, orang Taiwan bisa terima. Loh, amin. Unsur kedua. Dan cuman pengampunan. Tapi yang kedua, coba lihat Roma 15 ayat yang ke-7.
Roma 15 ayat yang ke-7. Bagaimana supaya rumah kita jadi home? Bagaimana supaya komunitas kita jadi home? Tidak cuma bicara adanya pengampunan. Pengampunan itu begini, saudara. Saudara lupa semua. Tuhan itu kalau udah ampuni saudara, wah, lama jadi kodok kita semua ini. Coba Roma 15 ayat yang ke-7. Apa yang Tuhan perintahkan? Roma 15 ayat yang ke-7. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu terimalah. Sekali lagi katakan, sebab itu apa? Terimalah. Garis bawahi sekali lagi. 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang kedua nih, mesti ada penerimaan. Nah lihat, ukuran penerimaan kita sama orang lain itu begini, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Makanya saudara dan saya itu harus jadi sama seperti Yesus. Jangan bilang gak bisa, karena saya dan saudara ini punya DNA-nya Tuhan. Bisa hidup kita ini seperti Yesus. Terima katanya. Coba saudara ini dan saya, di mata Tuhan itu Alkitab berkata, kita ini kotor, kita ini najis. Betul gak? Kita di hadapan Tuhan itu kita kotor, najis. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima. Nah, bagaimana menerima seperti Tuhan? Baca lanjutannya, 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Nah, seringkali ini yang jadi hambatan penerimaan kita terhadap seseorang. Ini yang jadi hambatan penerimaan kita di keluarga, sehingga keluarga kita tidak menjadi keluarga yang home. 2 Korintus 5 ayat 19. Nah, ayo baca sama-sama. Ya, nanti saya akan kasih tahu kata yang penting. 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan perhatikan kata ini, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kenapa kita sulit ampuni orang? Kenapa kita sulit terima orang? Karena begini, kalau saya dan saudara seringkali begini, memperhitungkan pelanggaran. Tapi kenapa Bapa bisa terima kita, Yesus bisa terima kita apa adanya? Karena kita berkata, Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ini persoalannya di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini seringkali kalau mau terima orang, pelanggarannya itu diperhitungkan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Bapa. Di Lukas 15, ayahnya itu udah bilang begini, gue terima ya, tapi ingat jangan nakal lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bicara apakah tidak perlu ada disiplin dalam gereja Tuhan. Perlu, tapi ini bicara langkah awal. Kita bicara langkah awal. Kalau di awal orang sudah dihakimi, orang tidak akan pernah mau pulang. Ini bicara penerimaan dulu. Terimalah, katanya terimalah, terimalah. Waktu sudah terima, jangan bicara pelanggaran, tidak usah diperhitungkan. Baru berikutnya seseorang itu dibina, dididik, dididik. Tapi di awal saya dan saudara diajar oleh firman Tuhan untuk menerima setiap orang itu seperti Kristus sudah terima kita. Coba waktu saudara datang kepada Tuhan, waktu saudara sadar akan dosa saudara, saudara minta ampun, Tuhan ampuni aku ya. Apa Tuhan terus ngomong maki-maki? Ini terakhir dulu ya, kalau salah lagi gue jadi kodok. Apakah ada gitu Tuhan? Tidak. Itu makanya saudara, ini justru seringkali yang jadi hambatan, karena kita seringkali memperhitungkan pelanggaran. Wah, coba kalau suami istri cekcok, coba yang diundang-undang, yang diangkat-angkat pelanggarannya, betul? Ya, lu boleh tidur sekamar sekarang, tapi ingat, oh, kalau sudah begitu, di sini suami itu kalau udah digituin, ingat ya, langsung dia ngomong gue lupa. Istrinya ngomong, ingat ya, gue lupa gitu. Di sini ngomongnya,
gitu, nggak ngomong langsung. Masih mau terus? Home itu ternyata saudara butuh ini dagingnya nih, butuh gini. Ayo ya, nyanyi bareng ya. Kalau saudara mau menciptakan home di rumah, perlu tiap anggota di rumah itu mesti nyanyi gini. Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Apa? Ku telah mati. Makanya ingat, saya ingatkan lagi, cara ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Jangan pernah lupa. Dua itu, sangkal diri, pikul salib. Nah, ada sebuah nubuatan dalam kitab Yesaya. Mari kita amenkan. Amenkan itu terjadi di rumah tanggamu. Amenkan kita terjadi dalam komunitas kita. Ya, saya rindu rumahmu itu betul-betul jadi rumah yang home. Ya, rumah yang home itu begini, saudara. Saya bisa bayangkan. Saya waktu belajar ini, saya bisa bayangkan gini loh. Anakmu itu kalau malam nggak mau pisah sama kamu. Saya itu kan kadang-kadang istri saya itu ribut gitu sama saya. Kamar kita ini sebetulnya mana tuh? Di bawah apa di atas? Kalau saya pernah kepati kan ada dua kamar, di bawah sama di atas. Kadang nanti kalau anak di atas ya, nah kita tidur di bawah. Tiba-tiba kita lagi tidur, enak tidur, itu anak berdua. Jadi ribut di kamar guyonan ya. Akhirnya udah tidur lagi. Nah, entar kalau kita di atas, gitu, anak semuanya anak. Tapi waktu saya pelajari ini, saya senang ternyata itu bukti sebuah rumah home. Anak-anak senang. Kan bahaya, saudara. Kalau kakaknya ngomong begini, Dek, ayo tidur di tetangga, Dek. Adiknya nanya, kenapa kak? Kakaknya bilang, injak tuh kamar mama papa. Lagi perang. Adiknya kadang nggak ngerti, dia tanya, perang apa kak? Rusia sama Ukraina. Lagi. Kalau masih anak-anak itu enjoy, sangat bahaya kalau sudah nggak enjoy di rumah. Jangan-jangan sudah itu dakwah lagi. Ini awal nih, ya. Nah, saya awali dulu. Kalau minggu depan lebih sadis, saudara. Ya, saya cuma pengen rindu rumah tangga kita, gereja kita menjadi home buat banyak orang. Amin. Kalau rumahmu itu jadi home, luar biasa. Ada nubuatan. Sebelum kita berdoa, Yesaya pasal yang kedua. Ya, Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yesaya 2 ayat yang kedua. Tadi waktu kita membaca ayat ini, kita bersama-sama ngomong, ya Tuhan, kami mau menggenapi firman. Yesaya 2 ayat yang kedua ditulis begini, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini akhir zaman, akan terjadi kata Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di ulu gunung-gunung dan menculang tinggi di atas bukit-bukit. Perhatikan kata berikutnya. Ini yang saya maksudnya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Amin. Kenapa bangsa-bangsa mau berduyun-duyun ke sana? Ada penerimaan di sana, ada pengampunan di sana, ada home di sana. Apa itu? Rumah Tuhan. Nah, kalau saya bicara rumah Tuhan, ingat bukan gedung gerejanya. Rumah Tuhan itu kita nih loh, secara pribadi ini rumah Tuhan. Kita berkomunitas, ini rumah Tuhan. Secara pribadi ini rumah Tuhan. Karena ini, bukankah Alkitab berkata tubuhmu itu bait Allah, tubuhmu itu rumahnya Tuhan. Nah, Alkitab sudah kasih nubuatan akhir zaman, rumah Tuhan akan berdiri tegak.
sampai berduyun-duyun ke sana. Senang, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang indah. Dalam konteks keluarga, kalau rumah tangga itu damai, penuh ketentraman, penuh sukacita, damai itu tidak diukur dari banyaknya duit. Kan lebih bersyukur sudah ada damai Yesus, banyak duit. Yang paling tidak enak itu gini, sudah tidak punya duit, tidak punya damai Yesus. Nah, ini bocoran sedikit buat minggu depan. Yesus itu diberi gelar apa? Salah satu gelar Yesus, Raja Damai. Tapi Yesus yang Raja Damai, yang katanya saudara sudah ada di sini, kalau hidup udah ada damai, pertanyakan apakah ada Yesus dalam hati? Itu bocoran minggu depan ya. Gawat saudara, Yesus itu gelarnya Raja Damai. Gawat, saya itu kadang-kadang ngeri loh. Saya kemarin saudara dalam perjalanan juga nih, saya ngeri nih tiba-tiba. Salah seseorang di Jakarta di mana saya sering khotbah, kan dia pertamanya BBM saya ini soal, mungkin kan biasa dia broadcast semua gitu ya, jual rumah gitu. Nah, karena saya tidak ada kepentingannya dengan jual beli rumah, karena saya cuma nanya, gimana kabarnya, gitu kan. Wah, saya nanya kabar ya, bocor, aduh, saya bilang, gereja sudah nggak ada damai, gegeran terus. Kalau sudah tidak ada raja, nggak ada damai, apakah Raja Damai masih ada di sana? Kalau rumah tangga pun tidak ada damai, pertanyaannya, apakah Yesusnya ada di sana atau tidak? Ngeri kan? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita ngomong, Tuhan aku mau rumahku, hidupku jadi home. Aku mau Tuhan rumah tanggaku jadi home. Saudara, ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo, kan saya mau bilang begini kan, waktu saya merencanakan pernikahan, kan tidak pernah merencanakan perceraian, tidak pernah merencanakan ribut, betul tak? Ada nggak sebenarnya waktu sudah mau lagi pacaran tuh ngomong gini, ntar kalau kita udah jadi nikah, jangan lupa ya kita tiap minggu ribut loh ya. Ada nggak begitu perjanjiannya? Enggak kan? Dan ada, kita pengen kan? Bahkan yang kita idam-idamkan sesuatu yang indah. Ayo, bagaimana supaya saudara jadi home? Sederhana, dua, pengampunan sama penerimaan. Pengampunan sama penerimaan. Ampuni, terima seperti Kristus terima kita. Terima orang apa adanya. Gak usah lihat pelanggarannya. Nah begitu sudah di depan, gue terima lu pulang ke rumah tapi udah. Terima seperti Kristus menerima kita, itu yang firman Tuhan ajarkan. Amin. Ayo Pak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa pagi hari ini. Mainan pada G ya, G.